Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan pelemahan rupiah ke kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat masih dalam rentang simulasi pemerintah. Meski demikian, kondisi ini dapat meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah dalam valuta asing. Purbaya bilang pelemahan rupiah tidak mengubah besaran kupon utang, tetapi membuat nilai pembayaran dalam rupiah menjadi lebih tinggi ketika kewajibannya berdenominasi valuta asing. Purbaya menjelaskan kondisi ini masih berada dalam kisaran perhitungan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Namun pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi ekonomi termasuk ketika harga energi meningkat dan tekanan terhadap rupiah membesar. Meski demikian, Purbaya tidak merinci batas bawah maupun batas atas rentang simulasi yang digunakan oleh pemerintah. Pak, rupiah sekarang 18.000 Pak. Oh my God, gimana Pak? Dampak ke pembayaran utang gimana Pak? Dia akan ngikutin ke 18.000 itu atau fixed rate sih Pak kalau bayar utang? Gue lupa, kuponnya fix apa? Harusnya sih fix kuponnya, tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat ini kan, lewat kupon ya. Kuponnya sih konstan, cuman pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya. Cuman kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu. Nah, soal intervensi yang Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai 19.000? Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Saudara, nilai jual rupiah di perbankan pada Kamis 4 Juni 2026 terpantau Bank Tabungan Negara menjual di level tertinggi 18.170 per dolar Amerika Serikat. Bank Mandiri di angka 18.100, nilai jual di BNI dan BCA identik di 18.095 rupiah, sementara BRI di level 18.010 per dolar Amerika Serikat. Sementara nilai beli hampir di semua bank berada di rentang 17.800-an hingga 17.900-an. Sementara itu, nilai tukar rupiah dari Gisdor Bank Indonesia terakhir pada 4 Juni 2026 melemah ke level 18.039 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan sebelumnya pada 2 Juni masih di kisaran 17.863, melemah keesokan harinya ke 17.931 per dolar Amerika Serikat. Tak jauh berbeda, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot juga anjlok ke level 18.049, melemah 82 poin. Dari tanggal 1 Juni, rupiah masih diperdagangkan di angka 17.805, melemah keesokan harinya ke 17.839 per dolar Amerika Serikat dan rontok pada perdagangan 3 Juni ke level 17.967. Di sisi lain, saudara, indeks harga saham gabungan terkoreksi dalam. Bursa Efek Indonesia pastikan fundamental pasar modal saat ini masih kuat. Di tengah volatilitas pasar dan meningkatnya kekhawatiran investor, PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menegaskan kondisi fundamental emiten domestik saat ini masih solid dan meminta pelaku pasar modal rasional dalam mengambil keputusan investasi dan tidak reaktif terhadap rumor. Jeffrey mengingatkan investor perlu kembali berpegang pada data dan fundamental perusahaan, bukan berdasarkan sentimen jangka pendek yang belum terverifikasi. Kami tentu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada investor untuk dapat mengambil keputusan investasi secara rasional, memperhatikan fundamental, dan juga berinvestasi sesuai dengan profil risiko masing-masing investor. Dalam konteks itu ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah terkait fundamental pasar kita. Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Ya, kalau kita mencermati dari laporan keuangan yang sudah disampaikan oleh seluruh emiten per akhir tahun 2025, dari seluruh perusahaan tercatat itu membukukan pertumbuhan laba
lebih dari 21%. Data dari RTI Bisnis pada perdagangan Kamis kemarin, IHSG ambles 1,70% atau turun 101 indeks poin ke level 5.839. Koreksi lebih dalam terjadi pada sehari sebelumnya di mana IHSG anjlok 4,11% atau turun 254 poin ke level 5.941. Padahal pada perdagangan Selasa 2 Juni 2026, IHSG masih bergerak hijau sebesar 1,11% dengan kenaikan tipis 68 poin ke angka 6.195. Saudara, rupiah sudah menembus angka psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat. Sinyal bahaya sudah dikemukakan oleh banyak ekonom bahkan ketika saat awal memasuki level 17 ribuan. Akan sejauh mana rupiah terus terjerembab saat ini? Mana fokus yang harus dibenahi, fiskal atau moneter? Kompas Bisnis langsung tanya kepada ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Ian. Kabar sehat? Mas Ahmad, ini kan rupiah berkali-kali berada di posisi terendah sepanjang sejarah. Level psikologis terus-menerus diterabas dari mulai 16 ribuan ke 17 ribuan dan tak butuh waktu lama untuk ke 18 ribuan. Ini apa artinya bagi warga negara Indonesia? Karena diksi sinyal bahaya sudah kerap kali digaungkan oleh para ekonom. Ya, kalau kita lihat capaian rupiah ya, pelemahan kita kan terjadi pelemahan nilai tukar mata uang seluruh dunia kan sebetulnya terjadi ya terhadap dolar Amerika. Tetapi kalau kita lihat ya Indonesia itu termasuk 5 yang terendah. Year to date-nya kita itu melemah 7% ya. Dan saya kira ini satu apa istilahnya tamparan ya untuk para pengelola ekonomi kita kenapa kita yang menjadi yang terendah. Kalau kita lihat ibarat angka 18.000 ini Mas Ian ya itu seperti termometer yang sudah menunjukkan angka merah. Ini badan suhu ekonomi kita udah panas. Tapi saya bingung ya begini ya, para otoritas itu selalu mengatakan bahwa kita ini ekonominya sehat. Padahal kalau lihat dari termometer ini warnanya udah merah, artinya kita ini sedang sakit. Nah, saya kira pengabaian bahwa kita ini sedang sakit ini yang menjadi persoalan. Tadi yang katakan pertanyaannya adalah ini karena faktor fiskal atau faktor moneter. Sebenarnya saya berpendapat ini karena faktor fiskal. Fiskal lah yang mendominasi meskipun ada banyak faktor terjadi pelemahan nilai tukar termasuk juga penurunan tajam di IHSG. Kenapa fiskal kita problem ya setidaknya bukan hanya kami ekonom domestik yang berbicara. Para lembaga rating seperti Moody's dan Fitch misalkan juga memberikan warning yang sama. Termasuk yang terakhir ketemu dengan dan antara Pak Roslan ya dari S&P itu juga mempertanyakan mengenai kebijakan fiskal kita, terutama juga bahkan mereka mempertanyakan kebijakan ekspor satu pintu Oke. yang terkesan tidak begitu ramah terhadap investor. Nah, saya kira yang kalau kita lihat dampaknya apa? Kalau nilai tukar kita semakin meninggi ya tentunya beban subsidi energi kita semakin membesar, beban utang semakin membesar, nanti ujung-ujungnya adalah masyarakat juga yang akan menanggung kerugiannya. Oke, Mas Ahmad, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana terkait fiskal dan juga moneter di sini, tadi juga Mas Ahmad bilang pemerintah kerap kali bilang fundamental ekonomi kita kuat untuk menjawab setiap pertanyaan baik itu pelemahan rupiah maupun melorotnya IHSG. Namun baik rupiah maupun IHSG sepertinya kok tidak terpengaruh dengan klaim kekuatan fundamental ekonomi. Karena ini keduanya terusan mencetak rekor terendah. Analisis Anda seperti apa, Mas Ahmad? Jadi sentimen pasar itu tidak lahir dari ruang kosong ya, Ian ya. Kita melihat meskipun misalkan respon dari pemerintah mengatakan terjadi pelemahan sampai 18.000 ini rekor tertinggi loh. Mereka mengatakan oh ini hanya sentimen jangka pendek saja. Ini hanya rumor pasar saja. Bahkan menyebutkan berkali-kali fundamental kita kuat, pertumbuhan kita 5,61%, inflasi kita cukup rendah 3,06% di bulan Mei. Tapi sebenarnya kenapa pasar juga tidak percaya? Ya, saya kira narasi yang disampaikan oleh pemerintah ini selalu sama dan dampak nilai tukarnya juga selalu sama, merendah bahkan merendah terus ke level yang terburuk ya. Bahkan tidak mungkin juga dari 18.000 bergerak ke 18.200 dan sebagainya. Dan ini saya kira banyak sekali denying ya, mendinai ada suatu persoalan. Sebenarnya kalau kita lihat fiskal kita sejak saya 2 tahun terakhir ini itu banyak digunakan untuk mesin pertumbuhan yang sifatnya adalah populis dan politik. Dan saya kira ini kalau beban fiskalnya belanja yang sangat-sangat
signifikan besarnya seperti sekarang tidak diikuti oleh penerimaan negara yang tinggi, saya kira banyak investor yang tidak percaya dengan pengelolaan fiskal kita yang prudent. Nah, saya kira itu persoalannya. Jadi ada persepsi kalangan investor bahwa fiskal kita tidak dikelola dengan prudent begitu. Oke, ada persepsi di kalangan investor. Tapi kalau kita, sebelum ke fiskal lagi nih Mas Ahmad, kalau kita bedakan secara sederhana, sebetulnya apa sih perbedaan cara pandang antara pemerintah dengan pasar melihat pelemahan rupiah ini? Pemerintah masih berkeyakinan bahwa dengan angka makroekonomi yang membaik, 5,67% yang ini adalah termasuk yang tertinggi ya dalam 2 triwulan terakhir, ini membuat mereka ya sebetulnya nggak ada yang masalah tentang fundamental ekonomi kita. Tetapi investor melihat ini bukan sekedar capaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana keberlanjutan terhadap fiskal kita, terhadap pendapatan negara kita, juga termasuk kemampuan kita dalam melakukan pembayaran hutang dan pokok hutang menurut kalangan investor. Bahkan investor juga bertanya, ekonom domestik pun bertanya terkait peta pembayaran luar negeri saja ini, ya, ini sekarang sudah ditutup. Kita tidak tahu lagi berapa besar yang dibayarkan, berapa yang jatuh tempo, ya. Nilai agregatnya ada. Tetapi bagaimana komponen agregatnya yang jatuh tempo, jangka menengah, kemudian apakah kita berada dalam situasi yang membahayakan karena penerimaan kita sudah sangat minim, ini tidak dibuka. Jadi selain tadi isu disiplin fiskal, isu keterbukaan transparansi data, termasuk adalah peta pembayaran utang luar negeri kita, itu juga tidak transparan, tidak cukup transparan ya, karena kedetilannya itu berkurang. Belum lagi isu ya keindependensi bank sentral yang sering kali digrogoti, itu menjadi salah satu juga top of mind dari kalangan investor terhadap Indonesia. Oke, ada beberapa isu yang menjadi concern begitu, termasuk oleh para investor. Berarti pertanyaannya di awal saya tadi, mana yang paling urgent untuk dibenahi, fiskal ataukah moneter? Namun kita bahas usai jeda, Mas, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.